Kehilangan bukan hanya tentang sesuatu yang hilang, tapi tentang bagaimana kita belajar menatap ruang kosong yang ditinggalkannya, tanpa amarah, tanpa ingin mengulang, hanya dengan sepasang mata yang mulai mengerti. Tak ada yang benar-benar milik kita sejak awal. Pernah kau rasakan, hari terasa panjang hanya karena seseorang tak lagi ada? Sunyi itu menggema di dalam dada, bukan karena dunia berubah, tapi karena hati menolak menerima bahwa sesuatu telah berakhir. Kita sering berpikir, waktu bisa menyembuhkan, padahal waktu hanya memberi jarak. Yang menyembuhkan adalah kesadaran bahwa semua yang datang memang harus pergi, dan semua yang pergi meninggalkan pelajaran yang tak bisa dibeli. Stoikisme tak mengajarkan untuk tak merasakan, tapi mengajarkan untuk tidak tenggelam. Kau boleh menangis, tapi jangan larut. Kau boleh kecewa, tapi jangan kehilangan kendali. Sebab kendali, itulah satu-satunya hal yang masih bisa kau genggam. Kadang kita mencari alasan kenapa harus kehilangan yang kita cintai. Tapi stoikisme berbisik, mungkin bukan tentang kehilangan mereka, melainkan tentang menemukan dirimu yang lebih kuat setelah kepergian itu. Kehidupan ini tidak kejam, ia hanya jujur. Ia mengambil apa yang tak seharusnya kau genggam selamanya. Dan meski sakit, itu adalah caranya mengingatkan, kau harus belajar melepaskan dengan tenang. Orang stoik tahu bahwa penderitaan datang dari keinginan untuk mengubah yang tak bisa diubah. Jadi ia berhenti melawan arus. Ia belajar menatap kehilangan tanpa amarah, karena ia tahu yang pergi bukan musuh, melainkan bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Kau tak perlu melupakan, cukup berdamai. Sebab lupa hanyalah kabur dari luka, sedangkan damai adalah menerima luka itu, dan tetap memilih berjalan dengan langkah yang tenang. Dalam diam, ada ruang untuk mengerti bahwa kehilangan bukan tanda akhir, tapi tanda perubahan arah. Dan dalam perubahan itu, kau akan menemukan versi dirimu yang dulu tak pernah sempat tumbuh karena kau terlalu sibuk menggenggam. Cinta sejati tak selalu berarti memiliki. Kadang ia berarti berani melepaskan dengan hati yang tetap lembut dan doa yang masih tulus, meski tak lagi berbagi langit yang sama. Stoikisme mengajarkan, jangan berharap dunia mengikuti kehendakmu. Belajarlah menyesuaikan kehendakmu dengan dunia. Sebab saat kau berhenti ingin semuanya berjalan sesuai rencanamu, kau akan menemukan kedamaian yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Yang hilang darimu bukan berarti lenyap dari semesta. Mereka hanya berpindah tempat dari tanganmu ke kenangan, dari mata ke dalam jiwa. Dan di sanalah mereka akan hidup lebih lama dari yang kau kira. Suatu hari, kau akan duduk tenang, menatap masa lalu yang dulu terasa berat dan tersenyum kecil. Bukan karena tak sakit lagi, tapi karena akhirnya kau mengerti, semua itu perlu. Jangan buru-buru mengganti luka dengan tawa. Biarkan waktu menenangkannya perlahan. Karena yang tumbuh dari kesabaran selalu lebih kuat dari yang datang karena pelarian. Kehilangan bukanlah kutukan, ia adalah latihan. Latihan untuk menerima bahwa dalam hidup ini, yang abadi hanyalah perubahan. Tak ada cara mudah untuk menerima kehilangan. Tapi ada cara bijak untuk menjalaninya. Berhenti melawan kenyataan. Kau boleh menolak, menangis, bahkan marah. Namun setelah itu, duduklah diam. Dengarkan hatimu tanpa ingin memperbaiki apapun, dan di sanalah kau akan tahu. Yang hilang tak benar-benar pergi, ia hanya berubah wujud menjadi pelajaran. Kehidupan mengajarkan bahwa semua yang datang hanyalah titipan, dan setiap titipan pasti akan kembali. Kita hanya pengunjung sementara, yang diminta menjaga, bukan memiliki. Saat kita menyadari itu, kehilangan menjadi lebih ringan. Bukan karena tak sakit, tapi karena hati kita sudah siap untuk menyerahkan dengan tenang. Ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan kata-kata, hanya bisa dipahami dalam keheningan. Stoikisme mengajarkan untuk diam di tengah gemuruh batin dan membiarkan kesedihan melewati kita tanpa kita harus menjadi kesedihan itu. Sebab penderitaan berhenti ketika kita berhenti mengidentifikasi diri dengan rasa sakit. Mungkin kehilangan itu datang agar kau berhenti menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu di luar dirimu. Kau terlalu lama berharap pada kehadiran orang lain hingga lupa bahwa ketenangan lahir dari dalam, bukan dari genggaman. Saat kau kehilangan, kau dipaksa kembali ke sumber aslimu, jiwa yang tenang, cukup, dan bebas. Kau tidak harus melupakan mereka yang pergi. Kau hanya perlu berhenti berharap mereka kembali. Karena kadang, mencintai berarti melepaskan
bukan untuk mengakhiri, tapi untuk membiarkan cinta tumbuh tanpa harus dimiliki. Cinta yang tak terikat ruang dan waktu, itulah cinta yang sejati, cinta yang tetap tenang walau ditinggalkan. Stoikisme bukan tentang membekukan hati, melainkan menghangatkannya dengan pemahaman bahwa setiap rasa sakit adalah bagian dari pembentukan diri. Setiap kehilangan membawa ruang untuk hal baru. Dan setiap air mata adalah bukti bahwa kita masih hidup, masih belajar, masih berani mencintai meski tahu segalanya bisa berakhir. Jangan buru-buru mencari makna di balik luka. Kadang maknanya baru terlihat setelah lama berlalu. Kehilangan adalah surat dari semesta yang isinya tak bisa dibaca saat mata masih basah oleh air mata. Tunggu saja, nanti ketika hati tenang, kau akan mengerti semua itu ditulis dengan kasih, bukan kejam. Ada kalanya yang pergi justru menyelamatkanmu dari hal yang tak terlihat. Mungkin jika ia tetap tinggal, kau tak akan pernah menemukan dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan tak ada yang terjadi tanpa alasan. Bukan berarti semua menyenangkan, tapi semua berguna jika kau mau belajar dari dalamnya. Ketika kau berhenti mengutuk apa yang hilang, kau mulai bisa bersyukur atas apa yang masih ada. Dan disitulah perubahan kecil dimulai. Ketenangan tumbuh bukan karena hidup sempurna, tapi karena hati akhirnya belajar berkata, "Ini cukup." Dan ucapan itu adalah bentuk paling tulus dari kebebasan batin. Kau boleh kehilangan orang, tempat, bahkan masa lalu yang indah. Tapi jangan kehilangan dirimu sendiri di tengah semua itu. Sebab dunia bisa mengambil apapun darimu, kecuali sikapmu terhadap dunia itu sendiri. Dan selama kau masih bisa memilih tenang di tengah badai, tak ada kehilangan yang benar-benar menghancurkanmu. Lihatlah sekelilingmu, tak ada yang benar-benar abadi, bahkan matahari pun tenggelam setiap hari. Namun ia tak pernah menolak senja, ia menerima gelap sebagai bagian dari tugasnya untuk bersinar lagi esok. Begitulah kita seharusnya terhadap kehilangan, menerima malam dengan tenang, karena kita tahu pagi akan datang. Stoikisme tidak meminta kita menolak emosi, tapi memeluknya dengan bijak. Menangis bukan tanda lemah, melainkan tanda bahwa kau masih peduli. Yang penting adalah setelah tangis reda, kau kembali berdiri, membawa hati yang lebih lembut dan pikiran yang lebih sadar. Kadang kita terlalu sibuk menyesali yang hilang, hingga lupa melihat yang bertahan. Kehidupan selalu menyisakan sesuatu untuk disyukuri, meski kecil, meski sederhana. Dan dalam kesederhanaan itu, ada ketenangan yang bahkan kehilangan pun tak bisa curi. Semakin kau berusaha menggenggam, semakin cepat semuanya pergi. Stoikisme mengajarkan untuk mencintai tanpa mengikat, memiliki tanpa takut kehilangan, dan hidup tanpa bergantung pada hasil. Karena kebebasan sejati datang dari hati yang tahu cara melepaskan dengan tulus. Pada akhirnya kita akan sadar, kehilangan hanyalah cara alam mengajarkan nilai dari keberadaan. Tanpa kehilangan, kita tak akan pernah benar-benar menghargai apapun. Jadi bersyukurlah, bukan karena sesuatu hilang, tapi karena kau masih bisa merasakan, dan dari rasa itulah, manusia tumbuh menjadi bijak. Akan tiba hari di mana kehilangan tak lagi menakutkan. Kau akan menatap ke belakang, melihat semua luka itu, bukan dengan getir, tapi dengan rasa hormat. Sebab di sanalah, di antara retakan dan air mata, kau belajar tentang ketabahan. Dan ketabahan adalah bentuk cinta paling tinggi yang bisa dimiliki manusia terhadap kehidupannya sendiri. Kita sering mengira kekuatan berarti tak menangis. Padahal justru air mata yang jujur adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Stoikisme tidak meminta kita menutup emosi, tapi menuntun agar kita tak diperbudak olehnya. Biarlah rasa datang dan pergi seperti ombak, selama kau tetap menjadi lautan yang tenang di dasarnya. Ada damai yang hanya datang setelah kehilangan. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena akhirnya kau berhenti melawan kenyataan. Ketika kau tak lagi meminta dunia berubah sesuai keinginanmu, dunia tiba-tiba terasa lebih lembut. Kau mulai melihat keindahan, bukan dari apa yang kau punya, tapi dari apa yang mampu kau lepaskan. Kehilangan mengajarkan seni tertinggi dalam hidup, menerima dengan anggun, tak perlu menutup diri, tak perlu pura-pura kuat. Cukup sadar bahwa semua hal datang dengan waktunya dan pergi ketika pelajarannya sudah selesai. Kebijaksanaan lahir bukan dari kemenangan, tapi dari kemampuan untuk berkata, "Aku mengerti dan aku tetap tenang."
Setiap luka yang kau rawat dengan sabar akan berubah menjadi ketenangan. Dan setiap air mata yang jatuh dengan ikhlas akan menjadi sungai kecil yang menuntunmu menuju kedewasaan. Kehidupan tidak menuntutmu menjadi sempurna, ia hanya ingin kau belajar memahami bahwa kehilangan juga bagian dari cinta itu sendiri. Cinta sejati bukanlah tentang menggenggam kuat, melainkan tentang berani melepaskan dengan lembut. Sebab jika kau benar-benar mencintai, kau tak akan berusaha menahan sesuatu yang ingin pergi. Kau akan membiarkannya bebas, dan percaya, jika memang untukmu, ia akan menemukan jalan kembali, tanpa harus kau kejar. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tak pernah benar-benar memiliki siapapun. Kita hanya berbagi waktu, ruang, dan kenangan, dan semua itu pun akan berlalu. Namun bukan berarti sia-sia, karena di antara pertemuan dan perpisahan, ada jiwa yang tumbuh lebih bijak, dan hati yang belajar lebih tenang. Hidup akan terus berjalan, meski kau sempat berhenti di tengah rasa sakit. Dan tak apa, berhenti bukan berarti kalah. Itu hanya tanda bahwa kau sedang memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih. Suatu hari nanti, langkahmu akan kembali ringan, karena kau telah berdamai dengan kehilangan dan mulai memahami, tak ada yang perlu disesali. Mereka yang pergi tak benar-benar hilang, mereka hanya berubah tempat, dari pelukan menjadi ingatan, dari tawa menjadi keheningan yang hangat. Dan selama kau masih bisa mengingat dengan rasa terima kasih, kau tak pernah benar-benar kehilangan apapun. Kau hanya berubah cara mencintai. Kehilangan seringkali terasa seperti akhir, padahal ia hanyalah jeda sebelum bab baru dimulai. Bab di mana kau lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Stoikisme menuntunmu untuk berjalan tanpa beban, menerima masa lalu tanpa dendam, dan menatap masa depan tanpa takut. Ketenangan bukan hadiah, ia adalah hasil latihan menerima. Setiap kali kau melepaskan sesuatu dengan tulus, kau menumbuhkan ruang baru di dalam hatimu, dan ruang itu akan terisi dengan kedamaian, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kau memilih untuk tidak berperang dengan yang tak bisa kau ubah. Hidup ini adalah serangkaian pertemuan dan perpisahan. Kau tak bisa menolak salah satunya tanpa kehilangan makna dari yang lain. Jadi hiduplah dengan sepenuh hati, tapi siaplah untuk kehilangan dengan sepenuh kesadaran. Sebab hanya dengan cara itu, kau bisa benar-benar mencintai tanpa takut kehilangan apapun. Suatu saat nanti kau akan berterima kasih pada kehilangan. Karena tanpanya kau tak akan pernah tahu seberapa kuat hatimu. Kau tak akan pernah belajar tentang keikhlasan, tentang damai yang datang setelah badai. Dan kau tak akan pernah menyadari bahwa yang benar-benar berharga bukanlah yang bertahan, melainkan yang membuatmu tumbuh. Maka kini, jika kau masih merasa kehilangan, tarik napas dalam-dalam dan lepaskan perlahan. Biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Kau tak perlu memaksa apapun untuk tetap di tempatnya, sebab apapun yang ditakdirkan untukmu akan selalu menemukanmu, bahkan setelah kau berhenti mencarinya. Dan saat video ini berakhir, ambil sejenak waktu untuk diam. Rasakan setiap kata yang menenangkan hatimu. Jika kau menemukan sedikit kedamaian hari ini, itulah tanda bahwa kau sedang pulih. Berlanggananlah untuk lebih banyak renungan seperti ini, agar setiap kehilangan tak lagi terasa menyakitkan, melainkan menjadi bagian indah dari perjalananmu menemukan diri. Jika kata-kata ini menenangkan hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan video ini. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh kedamaian yang sama. Tekan subscribe, agar setiap kali dunia terasa berat, kau selalu punya tempat untuk kembali. Tekan like dan tulis di kolom komentar apa makna kehilangan bagimu. Karena ketenangan tumbuh ketika kita saling menguatkan.